Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang kita muliakan para orang tua, pejabat pemerintahan di daerah kita ini, Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak-bapak lurah. Ada Pak Lurah, Pak? Calonnya. Pak Camat itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, Ustadz Ahmadi Rangkuti beserta seluruh tenaga pengajar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Kita dapat hadir bersilaturahim, bertemu dan bertatap muka meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 2019, tapi di sini COVID itu tak laku. COVID itu tak mempan di kampung kita nih, Pak. Ya, Pak, Pak RW. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tentunya kita berharap kepada Allah kita senantiasa sehat walafiat. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, insya Allah nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu udah lama, 14 abad yang silam, pernah ngomong dia di hadapan sahabat macam inilah. Wahai sahabatku, aku rindu kepada saudaraku, kata Rasul. Apa kata Rasul? Aku rindu. Bagaimana kalau orang rindu itu, Pak? Pengen kali gitu ya, pengen jumpa gitu. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasul. Rasul, kata sahabat, Nabi kita, sahabatnya itu bilang, Rasul, kami ini bukankah
saudaramu. Nabi Muhammad bilang, bukan, antum ashabi, kalian ini sahabatku. Tapi siapa saudara Rasul itu yang dirindukan itu Bapak Ibu? Hum yu'minuna bi walam yaroni. Mereka beriman kepadaku sementara mereka tak pernah jumpa dengan aku. Bahkan dalam mimpi sekalipun kita tidak jumpa dengan Nabi, Pak. Pernah, Pak? Ada yang pernah mimpi dengan Nabi kita nih? Bu? Sombong-sombong kali ibu-ibu nih. Apa udah ngantuk ya, Bu? Enggak, itu. Semangat dong. Biar hujannya jangan turun dulu gitu kan. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa mereka? Mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah jumpa denganku. Itulah kita. Jadi kita ini Bapak Ibu dirindukan oleh Nabi. Kalau Nabi saja merindukan kita, Pak, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala alam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, merindukan kita, Pak. Masa kita tidak balas kerinduan itu dengan sepotong doa, solawat? Pelit kali manusia itu kalau diajak bersolawat tak mau kan. Makanya banyak-banyak solawat. Ini alumni Mustafawi, alumni Purba, Pak, kelas 7 tuh, banyak Dalailul Khairat itu bacaannya solawat saja. Pandai dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya akan berceramah tidak lama-lama karena tadi sudah banyak disampaikan, baik dari sambutan dan juga penampilan anak-anak kita, bagaimana mereka mengekspresikan dan merealisasikan apa yang sudah dipelajari berkaitan dengan rumah tahfiz Al-Fatih. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya saya ikut berdoa dan bermunajat, mudah-mudahan rumah tahfiz Al-Fatih ini eksis adanya dan nanti akan bisa mencetak generasi-generasi yang islami dan Qur'ani, yang memiliki akhlakul karimah yang baik, yang kita harapkan menjadi generasi-generasi pejuang, generasi-generasi yang akan memperjuangkan agama kita Islam yang kita cintai ini. Karena kalau saya lihat bapak-bapak yang di sebelah kiri saya ini udah nggak lama lagi nih, ya kan? Nggak lama lagi, paling 10 tahun, 20 tahun lagi udah berangkat lagi. Itu inilah calon-calonnya nih, penggantinya nih kan. Nah, baik Bapak dan Ibu hadirin hadirat, ini mudah-mudahan menjadi rumah tahfiz yang berkembang, maju dan pesat, dan memiliki sumber daya manusia yang baik nanti di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau tidak salah sekitar 1 minggu lagi kita akan puasa. Nah, jadi sebelum puasa itu, bagian dari bentuk kecintaan kita kepada bulan puasa itu, bagian dari semangat kita sesuai dengan tema yang diangkat pada malam ini, Rumah Tahfiz Darul Fatih gembira dan semangat. Gembira saja tidak cukup ibu-ibu. Gembira saja tidak cukup. Semangat saja pun kalau tidak gembira nggak cukup. Makanya dua-duanya harus dipadukan, diintegrasikan gitu dia. Dipadukan di antara semangat dan gembira. Nah, jadi kita ini kalau mau datang Ramadan, apa yang mesti kita ucapkan? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Maka satu yang mesti dan harus kita tanamkan ketika Ramadan itu mau datang adalah gembira, rasa syukur. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita ini dianjurkan untuk banyak mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim. Rasulullah yang mulia itu tak ada dosa, maksum dari dosa, terpelihara, istighfarnya tak kurang dari 70 kali sehari semalam, Pak. Kita di sana dosa, di sini dosa, di mana-mana orang berdosa. Istighfarnya entah berapa-berapa itu.
Kadang ibu-ibu gitu tuh, habis sholat misalnya istighfar juga, tapi istighfarnya nggak jelas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu bu. Ibu-ibu sini nggak, di sono, di sana kayak gitu dia istighfarnya. Yang di sini nggak jauh beda maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, yang harus dan mesti dilakukan oleh kita itu adalah taubat. Banyak taubat Pak. Apa taubat itu? Menyesal. Menyesallah. Selama setahun ini mungkin ada salah kita, sesali. Ini Ramadan mau datang nih. Di samping beristighfar tadi, kita juga harus menyesali perbuatan kita. Yang ibu dengan suami juga harus menyesali perbuatan yang salah. Bapak dengan istri juga. Jadi nanti dianjurkan kepada suami istri itu sebelum datang Ramadan, sebelum masuk Ramadan, salaman. Itu dia, Bang. Mungkin dalam setahun ini, kalau bisa ibu-ibu neteskan air mata lah, ya kan? Kalau bisa gitu kan. Kalau bisa, Bang, mungkin dalam melayani abang, gitu misalnya kan. Ya bu, ya gitu. Saya nggak pandai pula mencontohkannya gimana cara nangis yang pas gitu kan. Mau ketawa pula saya bawaannya nanti itu. Kalau manggil Pak, mungkin gitu dia kan. Dalam satu tahun ini, kadang-kadang ketika Papa menyuruh saya untuk mengambilkan nasi saja, saya kadang membentak, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Papa. Maka oleh karena itu, hari ini karena Ramadan mau datang, maafkan saya ya Pak. Itu dia kan. Kan sedap kayak gitu bu. Begitu juga Bapak. Udah saya maafkan itu, dan saya juga dimaafkan gitu ya Pak ya. Tapi Bapak nggak usah nangis lah, biasa saja kan, nggak usah nangis lah. Nanti nangis-nangisan pula di situ kan, heran anak-anak kan. Ini bapak mama saya kenapa nangis-nangis nih berdua gitu kan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir berkaitan dengan ini, Ramadan itu disebut oleh Nabi disebut oleh para ulama dengan Syahrul Quran. Dan inilah yang menjadi sasaran tembak kita sebenarnya. Target kita di sini, Pak. Karena kita bangga ketika kita memiliki rumah tahfiz dan juga didukung oleh warga setempat, apalagi Bapak RW mendukung, tokoh-tokoh masyarakat lain mendukung. Kalau tantangan itu bapak-bapak, ibu-ibu pasti ada. Nabi saja, Nabi itu banyak tantangannya. Ya kan? Jadi semakin banyak tantangan itu, ada rintangan duri-duri misalnya kecil-kecil, itu biasa itu. Itulah dia bunga-bunganya tuh. Jadi macam bunga ini kalau kuning saja dia nggak indah, dia harus ada yang ungu, ada merahnya gitu kan. Jadi makanya dia indah. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikkan tangan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk menghafalkan. 30 juz pun dihatamkan. Itu yang perlu tuh. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Itu dia. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Jadi kuncinya ada 4. Kalau mau jadi penghafal Quran itu, yang pertama punya perjuangan, jihad. Orang tua berjihad, ibu-ibu berjihad, anak-anak juga ikut berjihad, bersungguh-sungguh berjihad. Nggak akan jadi. Bukan seperti ini Pak, simsalabin abrakadabra, nggak ada cerita.
Nggak ada cerita kayak gitu kita. Kalau mau anak-anak kita ini, generasi kita ini mau jadi penghafal Quran, mau 30 juz, mau 20 juz, mau 10 juz, modal utama adalah berjuang. Berjuang. Kadang harus ada yang dikorbankan. Dia yang poin yang kedua tuh, waktunya harus dikorbankan. Bermain dengan kawan korban. Ibu-ibu juga dalam membimbingnya, memantaunya juga korban. Kalau nggak ada pengorbanan nggak jadi, yakin. Itu pasti itu. Nggak ada yang simsalabin abrakadabra tuh. Butuh kesabaran. Ibu-ibu sabar. Mendidiknya nih perlu. Bapak-bapak juga sabar. Harus ngeluarkan modal misalnya tuh biaya. Mendidiknya, memberikan contoh kepadanya. Kalau nggak gitu nggak bakal jadi, Pak. Makanya tanamkan di dalam diri ini. Tanamkan. Niat sudah ada. Kita sudah buka, sudah berjalan setahun. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya niat, ada azam yang kuat dalam hati, tawakal, serahkan kepada Allah. Ikhtiarmu sudah mantap, doamu sudah kuat, maka serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jalan, Pak. Dibantu Allah. Tapi ibu-ibu nih yang belum punya niat bagus, maka sekarang diperbaiki niatnya. Aku ngantar anakku tuh ke rumah tahfiz Al-Fatih itu biar tidak ngerepotin. Nah, jangan. Bukan kayak gitu niatnya. Aku antarkan anakku ke rumah tahfiz Al-Fatih itu agar nanti aku dipakaikan mahkota di surganya Allah. Dipakaikan mahkota, Pak. Mau anak-anak makaikan mahkota ke orang tuanya nanti di surga? Mau tidak? Kalau begitu belajar yang sungguh-sungguh, baca Quran yang bagus, baca Quran, menghafal Quran yang tekun. Jangan sering membantah. Karena kita mau makaikan, apalagi yang paling istimewa di hadapan Allah nanti selain dari memasangkan mahkota. Bayangkan coba, Pak. Dipakaikan mahkota, Pak, Bu. Sedangkan memindahkan tali waktu sarjana itu saja menetes air mata, Bu ya. Orang tua kita tuh ketika memindahkan tali toga tuh, selamat menganggur katanya. Padahal sebenarnya itu kan berserak-serak sarjana nih, menganggur kadang-kadang, Pak. Nggak jelas kemana arahnya. Ada yang jadi ojek, ojol dia, ojek online. Tapi menangis, bahagia, terharu. Terharu orang tua itu. Ya Allah, rupanya anakku bisa jadi sarjana. Bertahun-tahun ku tunggu kapan itu tali toga dipindahkan. Apalagi mahkota yang mau dipasangkan, Pak. Apalagi mahkota yang mau dipasangkan, Bu. Yang masangkan nanti anak. Seberapa besar harunya dan bangganya kita nanti di hadapan Allah tuh. Luar biasa. Maka bercita-citalah, berniatlah, berazamlah. Fasilitasnya sudah ada, pendukungnya banyak, donatur ada. Jadi anak-anak ini kita juga harus baik-baiklah, ya kan? Ibu-ibu juga dalam membimbingnya semangatlah, jangan salah niat. Bukan untuk biar jangan ada urusan apa dan itu, bukan tujuan lain-lain, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan dapatkan apa yang menjadi niat dan tujuan kita ini, insya Allah. Dan kalau melihat dari semangat dan semarak dari rumah-rumah tahfiz ini, memang saya lihat di Kota Pekanbaru ini memang siarnya luar biasa, Pak. Bukan hanya di tempat kita ini, di berbagai tempat. Jadi ini sudah menjadi satu keunggulan yang memang di mana-mana sudah ditargetkan, diterapkan di sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah pesantren. Ke sini dia sekarang, ke tahfizul Quran. Tapi harapan kita bukan hanya nanti mantap di tahfiznya, pendidikan akidahnya juga harus dimantapkan. Pendidikan syariatnya juga harus kita bekali. Tidak cukup dengan hafal Al-Quran kalau misalnya ilmu fikihnya tidak bagus. Tidak cukup dengan hanya sekedar hafal Al-Quran kalau akidahnya juga tidak mantap.
bahkan yang berkaitan dengan keduniaan, masalah ekonomi juga harus kita bangun sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Bapak RW tadi sudah kami bincang-bincang, ini masjid pusat sentral, tapi ada juga punya depot, ya kan? Nanti pengembangan ekonominya kalau nanti bisa Pak RW, bisa juga dibuat semacam koperasi syariah misalnya di bawah naungan masjid. Nah, jadi bisa untuk membantu program-program kegiatan di masjid itu. Nah, itu perlu juga kita kembangkan, karena hari-hari ini Pak, kita umat Islam itu di negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia itu, kita dipandang sebelah mata loh Pak. Kita dipandang sebelah mata, kita dikucilkan. Karena apa? Kita tidak kompak, ekonomi kita rendah. Ekonomi kita nih, makanya kita diinjak-injak.